Ini baru ngobrol ini udah yang pakai tisu nangis nih. Satu lagi Pak, silakan. Eh, Mungkin abis ini bisa datengin siapapun yang pengen kalian datengin setelah nonton trailer ini, Ya. entah orang tua, entah itu pasangan kalian, entah itu siapapun yang berarti buat kalian, bilang makasih sama mereka, luangin waktu sebentar yang bener-bener bisa kalian nikmatin bareng-bareng. Mungkin gue bisa ngelakuin sekarang. Maaf Pak, terima kasih udah bikin rumah ada di sini. Wah, tepuk tangan dong. Iya. Iya. Terakhir udah nangis, udah berkaca-kaca. Gue udah 6 bulan pisah rumah sama orang tua gue. Iya. Karena sekarang tinggalnya di apartemen karena kebutuhan kerja ya. Jadi jarang banget bisa ketemu, dan gue kira mereka nggak datang karena ternyata mereka cuma telat gitu. Terus Iya. tadi pas masuk gini perasaan gue kayak yeay datang gitu. Jadi aku mau makasih juga. Ya mereka lah yang ngajarin aku untuk bisa terus melihat suatu hal yang positif gitu. Dari kehilangan sesuatu sih bisa mendapatkan sesuatu. Jadi jangan terlalu sedih sama suatu hal, tapi rayakanlah setiap perasaan yang kita rasain gitu. Tepuk tangan dong. Ini teman-teman. Ini luar biasa. Dia udah ada yang nangis, sudah ada apa segala macam. Makin penasaran, kita akan coba sambil lihat official trailernya. Para pemain boleh sambil duduk di kursi bagian depan. Silakan boleh sambil menyaksikan. Hati-hati, iya deh. Hati-hati deh, kita tak selamanya indah deh. Ya. Oke, kita akan sama-sama lihat official trailernya. Ingat teman-teman, jangan direkam, tidak boleh memfoto ataupun memvideokan adegan apapun yang ada di dalam official trailer, oke? Ya. Jadi kita jaga sama-sama official trailer ini. Jadi silakan boleh dimatikan lampunya. Sekali lagi teman-teman. Please semuanya Iya. fokus nonton dulu ya, jangan ada yang Ya, jangan ada yang rekam, pokoknya fokus nonton, fokus perhatikan. Trailer akan diputar langsung ke teman-teman yang hadir karena ini spesial buat teman-teman yang ada di sini. Jadi boleh kita matikan lampunya. Dan buat teman-teman yang hadir hari ini, selamat menyaksikan film trailer ketiga berarti di sini.
percaya bahwa tidak ada yang sempurna. Dan sekarang, aku buktikan ketidaksempurnaanku itu dengan pergi begitu saja. Halo, Kak. Sampai kapanpun kalian harus saling menguatkan satu sama lain. Kenapa lo ngatain gue kayak gitu? Penting loh. Udah lama gue mau ngasih ini sama lu. Titipan dari kakek buat lu. Mereka Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujanku. Ketika dunia saling mengagungkan kamu di sini. Aku baru ngerti sekarang kenapa kamu selalu nyaman ngomong tentang kematian. Cuma kamu sebagai anak yang tidak pernah bisa mengikhlaskan. Kamu sudah tahu dia akan datang padamu, ini mungkin bagian dari kehamilan kamu. mendahuluiku. Aku nggak bisa cepat-cepat ikhlas. Aku nggak bisa kayak ibu aku yang langsung melanjutin hidupnya tanpa ayah aku. Seakan kamu sudah tahu batas waktu. Selesai terbuka, kamu selalu percaya bahwa tidak ada yang sempurna. Dan sekarang, kamu buktikan ketidaksempurnaanmu itu dengan pergi begitu saja. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi dong. Coba kita berhenti di sini. Gimana teman-teman? Belum ketemu orang terdekat di rumah, kanan kirinya kalau ada yang nangis boleh saling dipeluk aja kanan kirinya, jangan malu-malu. Oke. Ya. Kita undang kembali, silakan para pemain dan sutradara boleh kembali ke sini. Sekarang bisa ini kan? Jadi gimana teman-teman? Gimana? Hah? Ah, ini dia. Ini dia. Jadi gimana teman-teman? Tepuk tangan dong sekali lagi. Ya, ada ya. Sekarang bisa ngerti kan kenapa aku stres dan galau banget di lokasi. Betul. Karakternya kayak gitu, gimana gak stres? Bener, lebih pengen tanya juga deh kalau ke April dan ke Umay, ini awal ceritanya gimana sih, May? Kenapa lo trigger untuk bikin cerita sebegininya gitu? Ketika berhenti di sini tuh awal mulanya gimana? Cuma yang jawab aja. Silakan. Sebenarnya ide awalnya tuh pertanyaan anak kuliah semester 4. Bukan, maksudnya pada saat itu gue masih semester 4, semester 5 gitu. Pertanyaannya apa sih kematian dan kenapa harus ada? Diinisiasinya dari perasaan gue setiap gue ngelihat bokap nyokap gue tidur, kayak one day gue bakal lihat mereka seperti ini, tapi nggak bisa lagi ngobrol sama gue, diskusi sama gue. Terus pertanyaannya muncul, kenapa harus ada kematian kalau bikin kita tuh jadi sengsara gitu. Pertanyaannya dari situ, lalu muncul lagi, gimana kalau one day gue bisa berkoneksi lagi nih sama mereka gitu. Kadang mungkin diantara kita ada yang sudah nggak ada bokap atau nyokapnya atau kakeknya atau neneknya, terus bisa berkoneksi lagi dengan mimpi sama mereka. Gimana, itu kan di luar kendali kita ya, kita mau mimpiin apa tuh itu di luar kendali kita gitu.
Gimana kalau one day kita punya kendalinya untuk bisa berdiskusi, bisa berinteraksi sama mereka sesuai kehendak kita. Mereka ngejawab sesuatu sesuai keinginan kita, mereka ngasih bentuk kasih sayang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Muncullah ide itu dan akhirnya saya dan tim Sinemaku juga kepikiran untuk coba kita kembangin deh kalau ini dalam bentuk kacamata gitu, karena hal yang tidak pernah kita copot kecuali kita tidur dan mandi kan adalah kacamata gitu. Gimana kalau misalkan itu kita eksekusi teknologinya gitu, dan akhirnya ya muncullah ide yang terjadi di film Ketika Berhenti di Sini gitu, karena kemarin gue baru nonton video dan kalimatnya bagus banget. Gak ada namanya kematian setelah otak kita, ingatan kita tuh bisa di-upload, bisa diunggah dan jadi data. Saat otak kita, pemikiran kita bisa diunggah menjadi data, ya akhirnya nggak ada kematian karena kita bisa berinteraksi lagi. Nah, film ini adalah bagaimana manusia itu tetap pada apa ya istilahnya? Kalau istilah Arabnya fitrahnya tapi apa ya? Apa orang Arab? Hakikatnya, karena pada hakikatnya kan kita harus bisa menjalani realita kita yang sekarang nih gitu. Iya, itu sih sebenarnya, karena banyak banget dari kita yang susah lepas dari gadget. Bahkan kalau ada yang tahu, kemarin ada anak kecil yang dinyatakan sebagai ODGJ karena kecanduan gadget gitu. Nah, bagaimana kita nih sebagai manusia bisa memisahkan antara dunia nyata dan dunia maya kita gitu. Tangan dong buat Umay. Saya ngajak ke para pemain jadinya, apa momen kehilangan yang paling mendalam untuk kalian sepanjang di hidup yang sudah berlalu ini, yang masih ya sampai sekarang sampai di titik ini itu, momen kehilangan apa yang paling menyedihkan? Michael boleh cerita, silakan. Oke. Waduh, berat sekali ya. Gue berusaha untuk waras kali ini karena tadi lihat trailer aja udah ya lumayan flashback. Aduh. Lumayan flashback lagi kenangan-kenangan bersama orang yang kita sayang pastinya. Ya, gue kebetulan udah gak punya orang tua. Bokap gue meninggal di tahun 2019. Sudah lumayan lalu. Yang beratnya itu mungkin lebih ke kehilangan ya lumayan terpukul dan lumayan membuat kita jadi gimana ya, kayaknya itu pondasi dalam hidup gue saat itu tuh runtuh aja gitu, dan gue nggak tahu harus ngapain karena selama kehilangan bokap gue berusaha untuk bisa ada selalu buat nyokap gue ya. Dan saat gue kehilangan nyokap, gue gak punya tujuan hidup gitu, kayak gue ngerasa gue ngapain lagi di sini gitu, kayaknya gue gak punya hal buat gue lihat ke depan gitu. Tapi mungkin itu proses, dan ya sampai saat ini pun gue masih proses sih, masih proses untuk menerima semuanya. Sekarang lebih ke untuk apa ya, ya selalu bisa berkata-kata sih. Tepuk tangan buat Reval Hana, support anak teman-teman ini juga. Jadi gue berterima kasih banget dengan Sinemaku dan Umay, Anta yang udah bisa membuat film ini untuk kita bisa merayakan kehilangan. Gitu sih. Yes, terima kasih Reval Hadi. Prilly, boleh Prilly ceritain ke teman-teman yang ada di sini juga apa momen kehilangan yang berat gitu untuk Prilly. Aku pernah ceritanya karena ada orang tua aku di sini. Karena aku mungkin kesamaannya sama karakter Dita adalah tidak akan ada orang yang pernah bisa baca aku kenapa dan aku merasakan apa gitu. Kehilangan terberat itu kehilangan opa aku sih, dan kehilangan tante aku setahun kemudian gitu. Waktu dikabarin opa aku nggak ada, terus tante aku nggak ada, aku tuh benar-benar ekspresinya kayak nggak ada ekspresi, nggak kayak Dita gitu ya, benar-benar kayak nggak ada ekspresi. Oh gitu ya, udah ini alih-alih rujigun gitu. Jadi orang tuh atau mama papa aku tuh pasti taunya aku adalah anak yang kuat aja gitu, nggak mungkin. Aku jarang banget nangis depan mama papa, kayak bisa dihitung jari kali ya selama hidup aku nggak jarang banget nangis depan mereka gitu, karena aku bukan tipe yang bisa nangis depan orang tua gitu. Tapi ada momen dimana aku benar-benar nangis banget sampai sesek banget, nggak bisa nafas gitu, karena akhirnya aku ngerasain
now he's gone, my life is completely different. Ya. What? Apaan sih? Aneh banget. Eh, soalnya dia itu Tepuk tangan dong buat Prilly teman-teman. karena dia tuh keluar di keluarga gitu yang menginisiasi semua acara gitu loh, acara sahur bersama, acara lebaran gitu-gitu. Terus pas lebaran kemarin gue ke rumahnya, aku rumah opa aku completely empty, ya nggak ada siapa-siapa, kosong, ketupat sama opornya nggak ada yang sentuh gitu, karena memang nggak ada keluarga yang datang tapi datangnya sore banget gitu. Biasanya kalau ada opa aku tuh semua datang pagi gitu kan, kita ngerayain bareng, nyanyi bareng. Terus pas suasana lebaran kemarin kayak kosong gitu rumahnya. Kayak wow, ketupat banyak banget tapi kok nggak ada yang makan gitu ya. Baru rame itu baru sore gitu. Jadi dari pagi ke sore tuh benar-benar cuma nunggu di ruang tengah di kamar oma aku. Terus kayak meratapi nasib kayak wow, lebarannya beda sekali ya sekarang gitu. Terus tahun kemudian belum lama ini tanteku juga meninggal dan aku juga cukup dekat sama dia gitu ya. Terus balik lagi aku mengulangi kesalahan yang sama. Aku terlalu sibuk, jadi di saat aku merencanain mau menjemput hari itu, jadi aku merencanain mau menjemputkan itu ya mah, aku menjemput pagi, jam 1 siang aku ditelepon udah nggak ada. Itu ada kesalahan yang sama yang aku lakukan di opa aku karena aku lagi syuting. Jadi aku, dan mungkin karena aku juga orangnya terlalu positive thinking gitu, aku percaya nggak mungkin pasti sembuh. Aku selalu positive thinking kayak gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin lah diambil secepat ini pasti sembuh. Nah pas kejadian opa aku juga gitu, aku lagi syuting, aku cuma sempat video call dia, nggak lama koma dan meninggal, dan nggak sempat lihat juga. So waktu syuting ini beratnya adalah untuk aku bisa ngerasain punya kesempatan kedua, karena aku nggak pernah dapet itu di hidup aku. Kita punya kesempatan kedua gitu, dia bisa melihat Ed lagi pakai kacamata gitu. Aku nggak punya kesempatan itu. I don't have that second chance gitu. Jadi kalau sampai aku punya gitu, if I can meet him again or meet her again in my dream, pasti dia cuma bilang I'm so sorry, kayak aku nggak bisa meluangkan banyak waktu untuk keluarga. Tapi aku cuma mau bilang aku sesibuk ini, sekerja keras ini itu untuk keluarga. Jadi I'm sorry ma. Tepuk tangan buat Prilly sekali lagi teman-teman. Wow, jadi ini memang Bang Iro saat bikin ini memang karena semua orang tuh ini merinding, karena semua orang tuh